Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, Shalom. Bertemu lagi dengan saya Reksi Bunga dalam program harian kita, yakni Sarapan Rohani. Saya harap Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dalam keadaan sukacita ya. Nah, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, ada baiknya kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan terlebih dahulu. Namun ada baiknya sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena atas berkat dan karunia-Mu kami boleh bangun, kami boleh dibangunkan pada pagi hari yang indah ini. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga bersyukur atas nafas kehidupan Tuhan yang Engkau selalu berikan kepada kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita akan firman-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong Engkau berkati kami, tolong Engkau sertai kami, tolong Engkau tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa membaca dan mengerti dan bahkan melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ya, firman kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-6. Janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu. Yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Berbunyi demikian. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, ya, pada pagi hari ini saya memberikan tema pada renungan kita, yakni melayani. Ya, ketika kita mendengar melayani atau pelayanan, kata pelayanan ini, ya mungkin kita akan ada pikiran kita pasti menuju ke arah yang contohnya saja pendeta, penatua, diaken, penginjil, ataupun aktivis gereja yang sibuk dengan berbagai kegiatan dunia, kegiatan gerejawi lah gitu. Ya, namun bila kita belajar dari Alkitab bahwa melayani yang diinginkan Tuhan Yesus adalah melekat pada sikap dan gaya hidup, bukan sekedar mengambil bagian dalam tugas pelayanan gerejawi saja. Ya, akan tetapi melayani sudah menjadi panggilan dan tanggung jawab kita dan semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Ya, kita juga bisa mengetahui ada banyak kekeliruan persepsi dalam mengenai hal melayani ini ya. Ya, terutama melayani Tuhan. Ya, tidak sedikit melayani Tuhan disamakan dengan pelayanan terhadap manusia. Ya, kita juga mungkin kita sering berpikir bahwa tanpa manusia Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu. Ya, namanya manusia kan mempunyai pikiran kotor lah. Itu yang lebih parah. Dan ketika tidak ada manusia, bahkan
Tuhan pun tidak ada. Nah, itu yang lebih parah lagi, Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Nah, ketika kita mendapatkan pemikiran yang seperti itu, kita di situ kita membuat situasi di mana kita membuat Allah dalam versi kita pada akhirnya. Nah, inilah yang menjadi kekeliruan pola pikir kita semua. Dan jika kita melihat pada konteks zaman Israel pada waktu itu, bisa terjadi hal yang demikian. Nah, jika kita melihat hidup kita tentang pelayanan, pertanyaan mendasar bagi kita adalah, mengapa kita harus melayani? Kita melayani untuk siapa sih? Dan kita melayani melalui apa? Nah, ini bisa menjadi bahan pertanyaan untuk kita semua ya. Yang pertama, bahwa mengapa kita harus melayani adalah karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Sebagaimana kita bisa membaca dalam kitab Markus 10 ayat yang ke-45 dan Matius 20 ayat yang ke-28. Itu Bapak Ibu bisa membaca dan merenungkan bersama-sama dengan keluarga ya. Dan selain itu, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan di dunia ini, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Efesus 2 pasal yang ke-10. Dan pekerjaan-pekerjaan baik dipersiapkan Tuhan bagi kita adalah mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini, adalah untuk itu. Ya, contohnya melayani sesama adalah perwujudan atau bagian dari melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Ya, melayani adalah perwujudan kasih, Bapak Ibu. Tidak ada pelayanan tanpa kasih, dan tidak mungkin mengasihi tanpa melayani, ya kan? Dan hukum kasih itu selalu menjadi dasar iman kita untuk melayani Tuhan, dan terutama untuk melayani sesama juga. Berikutnya, melayani untuk siapa? Ya, sudah pasti semata-mata untuk Tuhan. Bila kita melayani untuk manusia dan masih memandang manusia, maka kekecewaan yang mungkin kita dapatkan, dan mungkin juga kita akan mendapatkan kepahitan. Tetapi di Alkitab menyatakan bahwa melayani kepada sesama adalah sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Nah, itu contoh kecilnya yang telah memerdekakan kita dari dosa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kita melayani melalui apa? Bila Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik harus kita lakukan di dunia ini, ya logikanya maka Tuhan sudah pasti memperlengkapi kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan, ya contoh kasarnya mungkin Tuhan menyuruh kita untuk perang, tapi Tuhan tidak memberikan senjata untuk kita, ya kan? Ya, artinya kita akan mungkin, ya, atau ini sudah terjadi di kehidupan kita. Artinya kita akan melayani melalui segala kemampuan kita, talenta kita, karunia yang kita dapatkan, kepribadian dan pengalaman yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nah, kita bisa melihat bersama-sama, dan kita bisa melihat di gereja kita ya, melayani melalui sesuai dengan kemampuan kita, talenta kita. Bagian musik gerejawi sudah ada, tim multimedia sudah ada bekerja untuk kita bersama. Ibu pendeta yang tidak henti-hentinya dalam berpelayanan, selalu semangat karena ia bekerja bukan untuk manusia semata, tetapi ia bekerja dalam nama Tuhan. Ya, semua yang ada dalam kehidupan bergereja, pelayanan dalam kehidupan bergereja, semuanya untuk melayani Tuhan.
Lalu, apakah hambatan terbesar kita dalam melayani? Ya, hambatan terbesar kita dalam melayani sudah pasti ego dan harga diri kita menjadi sekat dalam pelayanan kita. Kita terkadang terlalu menyekatkan diri, atau bisa dikatakan kita memisahkan diri lah, bahasa kasarnya, dari beberapa orang, dan menganggap itu hak saya, itu harga diri saya. Terkadang kita lupa kalau kita ada pelayanan, saya tidak mau hadir kalau ada dia. Nah, itu yang menjadi hambatan terbesar kita dalam berpelayanan. Untuk melayani, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengajar kita untuk melayani dengan tulus, tanpa memandang masalah kita dengan sesama kita. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menanamkan kasih kita. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Demikian kan Bapak Ibu. Mungkin ini akan menjadi bahan untuk kita bersama, untuk kita renungkan bersama. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini bisa menjadi tolak ukur kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan? Bukan hanya dalam ruang lingkup gereja aja ya. Kita dalam pekerjaan kita dalam ruang lingkup pekerjaan kita itu sudah kita melayani. Dalam menanamkan cinta kasih kita terhadap sesama itu sudah melayani Tuhan. Dan contoh-contoh yang saya berikan tadi itu semua adalah salah satu cara untuk melayani Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, itulah hal yang terindah dari kita bagi Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur ya Tuhan, karena atas berkat dan karunia-Mu kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, terkadang harga diri dan ego kami bisa menghambat pelayanan kami bagi sesama kami, dan tentunya itu akan mempengaruhi pelayanan kami terhadap-Mu. Perkenankanlah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah manusia yang tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Akan tetapi Tuhan, kami siap untuk diperbaharui Tuhan. Kami siap untuk diperbaharui hari demi hari. Walaupun kesempurnaan itu hanyalah milik-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami dan kami akan bekerja Tuhan. Perkenankanlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat di tempat kerja kami, membawa berkat di tempat kerja kami, dan kami bisa pulang nanti kembali lagi dengan keluarga kami membawa berkat yang sama juga. Dan kami juga, dan secara tidak langsung kami melayani-Mu melalui berkat yang kami berikan kepada sesama kami. Inilah kami ya Tuhan, dan kami berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian,
Ya, demikianlah sarapan rohani untuk pagi hari ini. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.